Bab 976. Ketika Zhang Gaifen dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Pada saat yang sama, saya menjadi lebih bersemangat dan gembira. Dia bertanya, apakah Nyonya Xiao mendapatkan villa mewah kelas 1 milik menantu perempuannya? Bos penjara berkata dengan tenang, dia membeli satu lagi. Saya punya ibu kandung. Zhang Gaifen berkata dalam kaget. Anda dapat membeli sebuah villa senilai lebih dari RMB 100 juta, bukan? Bos penjara berkata sambil tersenyum, tentu saja, mereka membayar jaminan lebih dari RMB 1 juta hanya agar kalian bertiga dibebaskan dengan jaminan menunggu keputusan persidangan. Ini karena mereka memikirkannya, karena kebaikanmu padanya, itu sebabnya aku ingin menyelamatkanmu dan membawamu ke rumah kelas 1 untuk menjalani kehidupan peri. Zhang Gaifen terharu hingga menangis. Dan sambil menyeka air matanya, dia tersedak dan berkata, Nyonya Xiao tua sangat baik padaku. Aku ibuku sendiri. Dua orang lainnya juga tampak bersemangat, dan salah satu dari mereka menghela nafas. Ya, Saudari Gaifen, Anda membantu saya karena kebaikan saat itu, dan wanita tua itu juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Pada akhirnya, ini semua adalah Saudari Gaifen. Buah baik yang telah Anda tanam. Perasaan Zhang Gaifen keadilan tiba-tiba meledak, dan dia berkata dengan serius, malan bajingan itu sangat tidak berbakti kepada ibu mertuanya. Sudah sewajarnya aku memberinya pelajaran. Jika dia berani menindas Xiao-Xiao lagi di masa depan Nyonya tua, saya tidak akan pernah membiarkan dia. Pemimpin sel buru-buru mengingatkan, Zhang Gaifen, ini adalah kesempatan langka untuk dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Anda harus melakukan reformasi dengan baik setelah Anda keluar, dan Anda tidak boleh melakukan apapun yang ilegal lagi. Jika Anda tertangkap lagi karena berkelahi, Anda tidak hanya harus menebus sisa hukuman Anda, tetapi Anda juga akan dihukum berat sebagai pelanggar biasa. Zhang Gaifen berseru, serius sekali. Petik 2, tentu saja, pemimpin sel berkata dengan sangat serius, Anda harus menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Belum lagi berkelahi dengan orang lain, bahkan membuang sampah sembarangan atau meludah, Anda dapat menerima hukuman administratif. Saat dia berkata, sel pemimpin menambahkan berkata, setelah Anda keluar, bahkan jika Anda adalah orang dengan catatan kriminal, petugas penegak hukum kami dan jalan-jalan komunitas akan memantau dengan ketat setiap gerakan Anda. Jika Anda benar-benar main-main, hukum pasti tidak akan memaafkan Anda. Jantung Zhang Gaifen melonjak ketakutan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya akan berubah pikiran dan menjadi orang baru setelah saya keluar. Petik 2, mengangguk puas dan berkata, selain itu, ketika Anda tiba, Nyonya Xiao di rumah, Anda tinggal di villa mewah kelas 1. Itu adalah rumah terbaik di kota Ling. Kehidupan yang Anda jalani di sana juga seperti kehidupan peri, jadi kamu harus menghargainya. Kalau tidak kamu harus kembali ke sini dan tidur di Datongbu lagi. Saya mengerti. Benarkah? Saya mengerti, saya mengerti. Zhang Gaifen mengangguk, memikirkan tentang kehidupan yang akan dia jalani untuk pertama kalinya villa mewah kelas di masa depan. Ia awalnya hanyalah seorang perempuan petani, dan kondisi keluarganya tidak pernah baik. Ia baru saja menabung beberapa tahun yang lalu dan merenovasi sebuah rumah tua beratap genteng yang berumur lebih dari 20 tahun, lebih baik dari sel penjara. Impian seumur hidupnya adalah pindah ke kota dan tinggal di apartemen 2 kamar tidur, namun, harga rumah di kota Ling tidak murah, dan tidak ada yang mampu dia beli, jadi dia hanya bisa memikirkannya. Namun, kini, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk tinggal di villa mewah di mansion kelas 1, yang hanya selangkah dari bawah ke atas. Mereka bertiga begitu bersemangat hingga hampir menangis. Pemimpin sel mengingatkan saat ini, jangan terlalu bersemangat untuk bahagia. Masih banyak prosedur yang harus kita lalui. Jika Anda bekerja sama dengan baik, Anda akan bisa keluar sebentar lagi. Oke, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Ketika Zhang Gaifen sementara yang lain menjalani prosedur untuk dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan, Xiao, yang telah lama menunggu di rumah, menerima telepon dari rumah sakit. Di telepon, dokter dengan nada bersemangat bertanya padanya begitu dia datang, halo, apakah Anda anggota keluarga Xiao Changqian dan Xiao Hailong? Nyonya Xiao bersenandung, ya, ada apa?
Pihak lain berkata dengan tergesa-gesa, Xiao Changqian dan Xiao Hailong sama-sama terluka parah dan sekarang dirawat di unit gawat darurat rumah sakit Lingxi kami. Anggota keluarga Anda, harap segera datang. Apa? Nyonya Xiao tua berkata dalam kejutan besar, mereka berdua terluka, tanda tanya seru. Apa yang terjadi? Pihak lain berkata, anggota tubuh mereka patah. Meskipun anggota tubuh mereka tidak mengancam jiwa, luka mereka masih serius dan mereka membutuhkan seseorang untuk jaga mereka. Cepat kemari, Nyonya Xiao tiba-tiba berkata panik. Xiao Weiwei di samping bertanya, Nenek, apa yang terjadi? Nyonya Xiao berkata dengan wajah sedih, rumah sakit menelepon dan mengatakan bahwa ayahmu dan saudara laki-lakimu terluka. Mereka ada di rumah sakit sekarang. Ayo cepat ke sana. Petik 2. Xiao Weiwei berdiri dengan ketakutan dan bertanya dengan sangat gugup, Nenek, apa yang terjadi? Bukankah ayah dan saudara laki-lakinya pergi memberi pelajaran pada malan yang licik itu? Mengapa mereka masih terluka dan dirawat di rumah sakit? Nyonya, Xiao berkata dengan cemas, oh, saya juga tidak tahu. Bersiaplah segera dan pergi ke rumah sakit. Pada saat ini, Qian Hongyan, yang sedang menyiapkan bahan-bahan di dapur, mendengar suara itu dan keluar dan bertanya, Bu, ada apa? Keluar, apa yang terjadi? Nyonya Xiao memelototinya dan berteriak dengan marah, cepat ganti pakaianmu dan ikuti kami ke rumah sakit. Changqian dan Hailong terluka dan dirawat di rumah sakit. Tanda tanya seru. Qian Hongyan juga bingung. Dia berseru dan bertanya, apa yang terjadi? Ini, saya bisa mengerti malan memasuki rumah sakit. Mengapa mereka masih di rumah sakit? Nyonya Xiao tua berteriak dengan tegas, di mana apakah kamu datang dengan begitu banyak omong kosong? Cepat ganti baju dan ikuti. Ayo kita bantu bersama. Bagaimana mungkin Qian Hongyan berani melakukan kesalahan? Dia buru-buru menyekat tangannya di celemeknya dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku akan ganti baju sekarang. 3 generasi, wanita dari keluarga Xiao bergegas keluar pintu rumah sakit kota Benling. Pada saat yang sama, di pintu masuk pusat penahanan wanita kota Ling, Zhang Gaifen, Li Yueqin, dan Dong Yuling berjalan keluar dari gerbang besi di samping tembok tinggi, memegang kasur dan pakaian mereka. Begitu dia keluar, Zhang Gaifen segera berkata kepada 2 orang di sekitarnya, Yueqin dan Yuling, saya diberitahu bahwa kamu tidak boleh melihat ke belakang setelah keluar, jika tidak, cepat atau lambat kamu harus kembali. Apakah kamu mengerti? 2 orang lainnya mengangguk penuh semangat, saya mengerti. Saudari Gaifen. Pada saat ini, Li Yueqin bertanya kepadanya, Saudari Gaifen, Nyonya Xiao menyelamatkan kami, mengapa Anda tidak datang menjemput kami? Petik 2, itu benar. Dong Yuling juga setuju, setelah hal sebesar itu diselesaikan, bukankah mudah untuk mengatur mobil untuk kita? Petik 2, Zhang Gaifen berkata dengan tergesa-gesa, jangan berpikir begitu. Ini sudah menjadi masalah besar bagi mereka untuk menyelamatkan kita dan membiarkan kita menikmati kemewahan rumah kelas 1. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain memperhatikan segalanya? Teman-teman, kita harus tahu bagaimana merasa puas dan bersyukur. 2 lainnya mengangkat bahu. Oke, Saudari Gaifen, kamu benar, kita akan mengetahuinya nanti. Zhang Gaifen berkata, ayo naik taksi dan pergi ke rumah Yipin. Sekarang hampir waktunya makan malam. Mungkin Nyonya Xiao sedang mengadakan jamuan makan di pulang dan menunggu kita membersihkan debu. Ketika 2 orang lainnya mendengar ini, mereka segera dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, kalau begitu ayo cepat naik taksi ke sana. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan ketiga orang itu. Setelah pengemudi keluar dari mobil, dia bertanya kepada mereka bertiga, apakah mereka Zhang Gaifen, Li Yueqin dan Dong Yuling. Zhang Gaifen buru-buru mengangguk, ini kami. Siapa kamu? Sopir itu berkata sambil tersenyum, saya adalah pengemudi yang dikirim oleh Nyonya Xiao untuk membawa Anda ke rumah kelas 1. Silakan masuk ke mobil, kalian bertiga. Bab 977. Mendengar apa yang dikatakan pengemudi, Zhang Gaifen tersentak kegirangan saat melihat mobil Mercedes-Benz yang mewah, dan berseru, Nyonya Xiao tua sangat baik kepada kami. Saya belum pernah naik mobil Mercedes-Benz di rumah saya hidup. Sebuah mobil. Li Yueqin di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mobil terbaik yang pernah saya tumpangi adalah mobil keamanan yang dikendarai oleh petugas keamanan ketika saya ditangkap.
Dong Yuling mengangguk berulang kali, "Saudari Yuekin, aku juga." Sopir itu mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga, cepat masuk ke mobil." Petik 2. Oke. Zhang Gaifen bereaksi lebih dulu, buru-buru membuka pintu belakang dan telah masuk. Dua orang lainnya juga masuk, dan pengemudi dengan cepat berkata, "Kami hanya memiliki 2 kursi di belakang, jadi salah satu dari kalian bertiga dapat mengambil kursi penumpang." Li Yuekin membuka pintu belakang di sisi lain untuk masuk. Perlahan Dong Yuling yang mengambil satu langkah ke depan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mobilnya besar sekali, tapi hanya ada 2 kursi di belakang. Santana yang dikemudikan oleh petugas keamanan bisa menampung 3 orang di dalam kembali. Zhang Gaifen berkata kepadanya di dalam mobil, "Kamu tahu sial, sebenarnya hanya ada 2 kursi di tempat ini, dan ada sandaran tangan yang sangat besar di tengahnya, yang terasa seperti kulit asli. Ya ampun, nyaman sekali untuk meletakkan tanganmu di atasnya." Li Yuekin buru-buru duduk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, biarkan saya menyentuh dan merasakannya juga." Dong Yuling melihat ke kursi belakang yang luas dan mewah di luar, serta kotak sandaran tangan besar dengan layar LCD dan knop kontrol, dan berkata dengan iri, "Saya ingin merasakannya juga." Li Yuekin bergegas ke arahnya. Melambaikan tangannya, "Oh, lain kali kamu bisa merasakannya. Cepat duduk di depan, Nyonya Xiao masih menunggu kita." Dong Yuling tak punya pilihan selain diam-diam pergi ke kursi penumpang. Sebenarnya Mercedes-Benz ini bukanlah mobil mewah, hanya sedan Mercedes-Benz S-Class yang harganya lebih dari 1 jutaan, dan harganya pun mahal, bahkan 1/5 dari Rolls-Royce. Bahkan tidak, namun, bagi Zhang Gaifen dan mereka bertiga, mobil ini sudah menjadi mobil mewah teratas yang dapat mereka bayangkan. Jika Rolls-Royce diletakkan di depan mereka, mereka mungkin tidak menyadarinya. Lagi pula, bagi kebanyakan orang awam, popularitas Mercedes-Benz masih mengakar paling dalam di hati masyarakat. Zhang Gaifen sedang duduk di barisan belakang mobil mewah Mercedes-Benz ini, dan hatinya melonjak karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, naik mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, bukankah seharusnya hidupmu akhirnya melambung tinggi? Wanita tua Xiao ini hanyalah orang mulia saya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam merasa bangga, berpikir, Nyonya Xiao tua sangat baik padaku, aku akan lebih baik lagi padanya di masa depan. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya sebagai milikku ibu sendiri. Petik 2. Mercedes-Benz melaju dengan cepat dan mantap sepanjang jalan. Mobil ini memiliki izin masuk ke rumah kelas 1, sehingga mengirim mereka langsung ke pintu Villa A04. Kemudian, pengemudi menggunakan kata sandi administrator untuk membuka bagian luar pintu villa, lalu membantu Zhang Gaifen dan mereka bertiga setelah memasukkan sidik jari. Dia berkata kepada mereka, "Setelah memasukkan sidik jari, Anda dapat langsung masuk dan keluar pintu tanpa kunci." Zhang Gaifen memandang ke halaman besar villa, gemetar karena kegembiraan, dan dia bertanya, "Guru, saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah kami memasuki pintu ke dalam dengan mengusap sidik jari kami?" Petik 2. Oke. Sopir mengangguk dan berkata, gerbang halaman dan pintu masuk utama villa keduanya merupakan sistem rumah pintar. Setelah sidik jari dimasukkan, keduanya dapat digunakan secara universal. Anda dapat masuk sekarang. Mulai sekarang, Anda dapat mengobati tempat ini sebagai rumahmu, apapun yang terjadi. Jangan sopan. Zhang Gaifen bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan Nyonya Xiao? Kenapa dia tidak keluar? Sopir itu tersenyum dan berkata, Nyonya Xiao tua ada urusan, jadi dia memintaku untuk menjemputmu dulu. Kamu bisa masuk dan memilih kamar dulu. Masih banyak kamar kosong di villa. Petik 2. Ups, sangat bagus. Begitu dia mendengar bahwa dia akan memilih kamar, Zhang Gaifen memeluk kasurnya dan berlari terlebih dahulu. 2 orang lainnya tidak mau kalah dan buru-buru mengikuti di belakang dan berlari ke pintu. Zhang Gaifen mencoba menggeseknya sidik jari di pegangan pintu, pintu terbuka sebagai tanggapan. Dia mendorong pintu dengan penuh semangat dan masuk. Begitu dia masuk, dia dikejutkan oleh interior yang sangat mewah. Bagaimanapun juga, villa ini adalah villa terbaik dan terbesar di kota Ling, dan ada juga orang yang melewatinya. Dekorasinya sangat mewah, gaya dekorasinya flamboyan dan megah, dan moneisme tertinggi terlihat di mana-mana. Oleh karena itu, Zhang Gaifen dan yang lainnya hanya melihat sekali dan menjadi benar-benar gila. Sebelum datang,
Mereka juga berfantasi tentang interior villa Nyonya Xiao. Pada akhirnya, seperti apa rupanya. Namun, bahkan tebakan mereka yang paling berani pun jauh dari situasi sebenarnya dari villa ini. Dong Yuling berseru dari samping, ini sama sekali bukan villa. Hanya itu yang ditawarkan istana, bukan. Petik 2, kentut. Li Yueqin berseru, ini jauh lebih mewah daripada istana. Ya Tuhan, lihat sofa itu, indah sekali. Aku akan berbaring. Sambil berkata begitu, orang itu berlari. Aku ingin pergi juga. Ketika Dong Yuling melihat Li Yueqin, dia tidak mau ketinggalan. Dia segera melempar kasurnya dan berlari ke sana kemari. Set sofa ini adalah sofa bergaya federal kelas atas yang diimpor dari kerajaan Daili. Itu adalah dirancang khusus untuk keluarga kerajaan Federasi Selatan. Awalnya desain asli villa, pemiliknya menghabiskan lebih dari 1 juta untuk mengimpor langsung dari luar negeri. Berbeda dengan furnitur Huang Huali, furnitur Huang Huali sendiri memiliki harga kayu yang mahal, yaitu sebenarnya kurang nyaman digunakan. Ini setara dengan membeli satu set batu bata emas sebagai kasur. Harganya mahal banget, tapi juga keras banget. Oleh karena itu, furnitur Huang Huali lebih seperti produk keuangan, tapi jenis ini furnitur bergaya federal berbeda-beda. Harganya terutama mahal karena merek, pengerjaan, dan kualitasnya yang luar biasa. Dalam hal tampilan mewah dan kenyamanan yang cermat. Oleh karena itu, sofa jenis ini sebenarnya merupakan barang konsumsi mewah kelas atas. Setelah keduanya orang-orang menghempaskan diri ke atas sofa, mereka lupa melepas sepatu dan langsung menginjak sofa dengan kaki mereka, terus membalikkan badan dengan berbagai cara, mencari posisi yang paling nyaman. Zhang Gaifen berkata dengan tergesa-gesa, Hei, kamu dua, tolong pelan-pelan, jangan roboh di sofa. Dan sol sepatumu kotor semua di sofa orang lain. Dong Yuling berkata sambil tersenyum, oh, tidak apa-apa. Apakah mereka tidak mengatakan apa-apa? Anggap saja ini sebagai rumah kita sendiri. Saya memakai sepatu seperti ini ketika saya di rumah dan pergi ke Kang. Li Yueqin berkata dengan penuh semangat, Sister Gaifen, datang dan rasakan, sofa ini sangat nyaman. Menurutku kursi yang diduduki Kaisar Langit di langit tidak senyaman ini. Petik 2, ya, Zhang Gaifen berkata sambil tersenyum, menurut saya sofa ini sangat bagus, sangat bergaya. Biarkan aku mencoba. Petik 2, setelah itu, dia biar jalan menuju sofa tunggal dan duduk. Aduh, sangat lembut. Zhang Gaifen sedang berbaring di sofa, seluruh tubuhnya tenggelam dalam kulit lembut, dan dia menari dengan gembira. Dong Yuling, yang berbaring di sebelahnya, berkata dengan tergesa-gesa, oh, Saudari Gaifen, kamu belum mencobanya berbohong belum turun, sofa ini berbaring. Lebih nyaman dipakai. Petik 2, setelah mengatakan itu, dia buru-buru berdiri di atas sofa, menarik Zhang Gaifen, dan berkata dengan nada datar, Sister Gaifen, datang dan berbaring dan cobalah. Saya yakin kamu tidak akan bisa bangun setelah berbaring. Zhang Gaifen berbaring dan mencobanya, dan dia langsung senang. Berkata, ya ampun, ini bagus. Saya punya niat untuk tidur di sofa di masa depan. Petik 2, Dong Yuling berkata sambil tersenyum, sofanya sangat bagus, nyaman, tempat tidurnya pasti lebih nyaman. Li Yueqin buru-buru bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihat kamarnya? Villa ini sangat besar, kami pasti dapat menjamin kamar untuk bertiga kita. Zhang Gaifen berkata, baiklah, sebaiknya kita menunggu sampai wanita tua itu kembali dan membiarkan dia mengatur kamar untuk kita. Dong Yuling mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kamar-kamar di villa ini harus besar atau kecil, ada yang menghadap ke selatan dan ada yang menghadap ke utara. Saya ingin yang lebih besar menghadap ke selatan agar saya bisa mendapat sinar matahari setiap hari. Petik 2, Li Yueqin buru-buru berkata, saya juga ingin yang menghadap ke selatan. Setelah mendengar ini, Zhang Gaifen segera melompat dari sofa dan berlari ke tangga, berkata, tidak. Anda harus membiarkan saya memilih dulu. Bab 978. Nyonya Xiao tidak tahu bahwa ketika dia pergi ke rumah sakit, rumahnya sudah ditempati oleh Zhang Gaifen dan 3 orang lainnya. Dia, Xiao Weiwei dan Qian Hongyan segera bergegas ke rumah sakit dan menemukan Xiao Changqian dan Xiao Hailong. Ayah dan anak itu telah dibungkus dengan plester dan berubah menjadi setengah mumi. Meski keduanya tidak mengancam nyawa,
namun semua anggota tubuh mereka patah dan kehilangan kemampuan bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan mengerang kesakitan. Begitu Nyonya Xiao memasuki pintu, dia terkejut dan cemas saat melihat mereka berdua seperti ini. Dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Chang Qian, Hailong, kamu, ada apa denganmu?" Xiao Changqian dan Xiao Hailong melihat wanita tua itu datang. Aku tidak bisa menahan air mataku dan menangis. Terutama Xiao Hailong yang menangis sangat sedih. Xiao Weiwei menangis dan bertanya dengan sedih, "Ayah, saudaraku, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Qian Hongyan juga merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, Xiao Hailong adalah putranya, meskipun dia dan Xiao Changqian memiliki hubungan yang dalam. Ada keterasingan, tapi bagaimanapun juga putranya tetap miliknya. Melihatnya seperti ini, tentu saja hatinya merasa tidak nyaman. Tapi dia khawatir Xiao Changqian tidak akan puas dengannya, jadi dia tetap bersamanya tanpa berani berbicara. Saat ini, mata Xiao Hailong memerah, dan dia menangis dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Nenek, ayah dan aku dirusak oleh orang-orang Wu Muhai. Nenek, aku sangat bersalah. Aku berbaik hati melakukan sesuatu untuk Wu Muhai, tapi dia tidak bersyukur, dan sebaliknya, orang-orang memukuli ayahku dan aku hingga menjadi seperti itu. Keadaan yang mengerikan, kami hanyalah binatang buas." Xiao Changqian juga menghela nafas, "Bu, orang mengatakan bahwa menemani seorang raja seperti menemani seorang harimau. Saya akhirnya memahaminya hari ini. Orang-orang seperti Wu Muhai, kami tidak mampu membelinya, jadi kami harus menjaga jarak darinya di masa depan." Petik 2. Nyonya Xiao berkata dengan penuh semangat, "Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas." Petik 2. Xiao Changqian kemudian menceritakan apa yang terjadi. Mengatakannya persis seperti apa adanya. Baru pada saat itulah Nyonya Xiao menyadari bahwa ketika mereka menculik Malan, mereka juga menculik seorang penipu transnasional. Hal yang paling menjengkelkan adalah orang licik seperti Wu Muhai ditipu oleh penipu transnasional. Untuk menyenangkannya, dia mematahkan anggota tubuh putra dan cucunya. Mendengar ini, Nyonya Xiao langsung menangis, menamparkan pahanya dan meratap, "Tuhan benar-benar picik. Jika kamu tidak membuat masalah Malan hari ini, penipu transnasional itu pasti akan menghancurkan keluarga Malan. Tapi kamu kebetulan mengambil tindakan saat ini. Kamu memecahkan masalah untuk Malan, dan kemudian membawa masalah pada dirimu sendiri. Hari ini, Malan seharusnya masuk neraka, tapi ternyata itu hal yang baik. Kamu langsung membantu petugas polisi kejahatan serius internasional untuk menangkap si penipu. Ini setara dengan membantu Malan sepenuhnya gratis." Ketika Xiao Hailong mendengar bahwa memang demikian, dia menangis lebih keras dan berkata seperti orang gila, "Aku tidak menyangka bahwa kita mendapat keuntungan dari bajingan Malan itu dengan sia-sia di akhir. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Aku, Xiao Hailong, belum pernah menderita kerugian sebesar ini dalam hidupku. Dan aku mengambil kerugian besar itu atas inisiatifku sendiri. Wei Wei, tolong tampar aku 2 kali. Aku merasa sangat tidak nyaman." Petik 2. Xiao Weiwei baru saja berkata Neng menghiburnya, "Saudaraku, karena itu sudah terjadi, jangan melihat ke belakang dan memikirkannya lagi. Kuncinya sekarang adalah, apakah lukamu dan ayahmu serius dan apakah bisa pulih?" Xiao Hailong tersedak dan berkata, "Pemulihan mungkin terjadi. Pemulihan hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Dokter berkata bahwa kami mungkin tidak dapat menjaga diri kami sendiri selama beberapa bulan. Kami harus makan, minum, buang air besar, dan tidur di tempat tidur. Kami mungkin harus tinggal di rumah sakit dan memiliki perawat untuk menemani kita." Nyonya Xiao tua bertanya dengan tergesa-gesa, "Hailong, kemana Tuan Wu pergi?" Dia ditipu oleh penipu, dan dia ditipu oleh si penipu-penipu. Belakangan, identitas penipu itu terungkap. Bukankah dia memberimu kompensasi atau penjelasan? Itu omong kosong. Xiao Changqian berkata dengan marah. Di samping, Wu Muhai, perempuan jalan tua itu, juga secara langsung ditangkap oleh petugas keamanan kejahatan berat internasional. Saya kira dia juga akan bernasib buruk. Nyonya Xiao tua berseru, kalau begitu, bukankah makanan untuk kalian berdua ini sia-sia?" Xiao Changqian tentu saja tahu apa yang lama wanita itu berencana, dan berpikir dalam hati, dia pasti berpikir bahwa jika Hailong dan saya secara tidak sengaja disakiti oleh orang-orang Wu Muhai akan memberikan apapun yang dia inginkan. Masuk akal untuk memberikan sejumlah kompensasi.
Petik 2. Di dalam akhirnya, sebagai seorang ibu, yang aku pedulikan hanyalah uang. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian merasa sedikit tertekan dan berkata, Bu, tolong pergi dan bayar biaya rawat inap untuk kami dulu dan biarkan kami transfer. Pergi ke bagian rawat inap. Adapun Wu Muhai, jika dia keluar di masa depan, temui dia dan minta penjelasan. Oke, Nyonya Xiao tua tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, saya akan membayar biayanya. Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao tua berbalik dan meninggalkan bangsal. Dia berjalan ke kantor kasir dan berkata, saya akan membayar biaya rawat inap untuk Xiao Changqian dan Xiao Hailong. Pihak lain bertanya sebentar dan berkata, biaya perawatan yang dikeluarkan adalah 26.700 yuan, dan 80.000 yuan lainnya akan dibayarkan. Jumlah total uang jaminan rumah sakit adalah 166.700 yuan. Nyonya Xiao tua tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Meskipun 100.000 yuan ini tidak banyak, itu tidak terlalu sedikit. Jika Wu Muhai tidak mendapatkan uang ini kembali 100 kali sebagai kompensasi, saya benar-benar tidak akan bisa tidur. Setelah memikirkannya, Nyonya Xiao mengeluarkan sepotong uang dari dompetnya. Dia menyerahkan kartu bank itu kepada pihak lain, ini, gesek kartunya. Petik 2. Pihak lain mengambil kartu itu, menggeseknya di mesin pos, memasukkan jumlahnya, dan berkata kepada wanita tua, silakan masukkan kata sandinya. Nyonya Xiao segera menekan kata sandi dan setelah konfirmasi, mesin pos tidak pernah mengeluarkan pesanan secara otomatis. Anggota staf yang bertanggung jawab di kasir melihat dan berkata, kartu Anda telah dibekukan. Silakan ganti. Petik 2. Apa? Beku? Nyonya Xiao mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin? Ada sesuatu di dalamnya kartuku. Puluhan juta. Pada awalnya, setelah Wu Muhai membantu keluarga Xiao melunasi utangnya dan bank membuka segel properti yang disita sebelumnya, sebagian dari tabungan Nyonya Xiao dikembalikan. Setelah itu, Wu Muhai menginvestasikan uang keluarga Xiao, dan Nyonya Xiao juga menemukan cara untuk menemukan beberapa perusahaan yang membantu orang membayar tagihan mereka, dan memasukkan uang tersebut ke dalam kartunya sendiri. Sekarang dia memiliki lebih dari 20 juta uang tunai di dalam dirinya, kartu yang selalu dia berikan, uang pensiun Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Sekarang, pihak lain tiba-tiba memberitahunya bahwa kartunya dibekukan, dan dia langsung menjadi gugup. Pihak lain tidak tahu apakah dia memiliki puluhan juta di kartunya, jadi dia berkata dengan tidak sabar, saya tidak dapat mengontrol berapa banyak uang yang Anda miliki di kartu Anda, tetapi mesin pos melaporkan kepada saya bahwa kartu tersebut telah dibekukan. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi bank. Nyonya Xiao terkejut dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon bank. Setelah menunggu lama untuk layanan manual, dia buru-buru bertanya, mengapa bank Anda membekukan kartu saya? Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan ini? Pihak lain berkata dengan sabar, maaf, saya di sini itu menunjukkan bahwa kartu Anda memang telah dibekukan. Alasan mengapa kartu itu dibekukan adalah karena kreditur Anda mengajukan klaim pelestarian properti kepada Yamen. Petik 2. Persetan. Nyonya Xiao tua mengomel dengan marah, saya sudah melunasi semua hutangnya sudah lunas, bagaimana bisa ada kreditor? Pihak lain juga sedikit marah, Nyonya, mohon berbicara dengan sopan dan jangan mengutuk. Saya dapat melihat dokumen pelaksanaan pelestarian properti di sini. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kreditur Anda Wu Muhai memprakarsai pelestarian properti terhadap Anda. Dia sebelumnya membantu Anda membayar ribuan dolar. Dia mempunyai utang puluhan juta dan menginvestasikan puluhan juta di perusahaan Anda, tetapi sekarang dia ingin menarik semua pinjaman dan investasi, jadi dia membekukan kartu bank Anda. Apa? Nih, titik. Xiao tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Wu Muhai menarik ibu kotanya. Ini, bukankah ini berarti keluarga Xiao akan kembali ke situasi sebelumnya di mana tidak memiliki apa-apa dan sepenuhnya terlilit hutang? Bab 979. Melihat Nyonya Xiao berdiri tercengang di tempat, pengisi daya rumah sakit bertanya, apakah Anda masih membayar? Jika Anda tidak membayar, kami mungkin meminta Anda untuk memulangkan kedua pasien itu. Tuan Xiao istri segera mengeluarkan kartu bank lain, memilih satu, menyerahkannya kepada orang lain, dan berkata, coba ini lagi. Petugas tol mengangguk, mengambilnya dan menggeseknya. Setelah Nyonya Xiao memasukkan kata sandi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, yang ini juga dibekukan.
Kalau begitu coba yang ini lagi. Nyonya Xiao menyerahkan semua kartunya secara berurutan, tetapi setiap kartu menunjukkan bahwa kartu itu dibekukan. Hal ini membuat Ni Xiao sangat tertekan. Tepat ketika dia sedang bingung, ada panggilan telepon datang. Dia buru-buru menjawab panggilan itu dan mendengar pihak lain berkata, "Halo Nyonya, saya menelepon untuk memberitahu Anda tentang perusahaan, villa, kendaraan, kaligrafi antik, dan lukisan di bawah Anda nama Del. Semua real estate telah disita oleh rumah sakit kami. Harap bayar kembali investasi Tuan Wu Muhai sesegera mungkin, jika tidak, semua aset Anda akan memasuki proses lelang." Nyonya Xiao menangis dan berkata, Kamu mencoba memaksa sialan aku." Pihak lain berkata dengan sikap bisnis, "Maaf, kami juga bertindak sesuai dengan peraturan. Jumlah hutang yang diklaim oleh kreditur Anda telah jauh melebihi aset Anda, jadi jika Anda melakukannya tidak melunasi utangnya tepat waktu, kami akan menuntutmu." Nyonya Xiao tua tersedak dan berkata, "Putra dan cucumu sekarang berada di rumah sakit, kamu harus memintaku membayar biaya rawat inap, kan?" Petik 2. Maaf, Anda sekarang adalah orang dengan ekuitas negatif, dan jika Anda punya uang, Anda harus membayar kembali Tuan Wu Muhai terlebih dahulu. Kamu kentut. Nyonya Xiao tua berteriak dengan marah, "Apa perbedaan antara ini dan meminum darah manusia?" "Maaf, melunasi hutang adalah hal yang biasa." Nyonya Xiao tua meraung dengan marah, "Ya Tuhan, pergilah ke neraka. Kamu akan mati dalam kehidupan yang baik karena menindas wanita tua sepertiku." Setelah itu mengatakan itu, Nyonya Xiao tua segera menutup telepon dengan marah. Di sini, petugas tol berkata dengan canggung, "Nyonya tua, apakah Anda masih membayar biayanya? Jika Anda tidak membayar, silakan menyingkir dulu, karena orang di belakang Anda masih harus membayar." Nyonya Xiao si tua berkata dengan wajah gelap, "Saya tidak akan membayar lagi. Saya tidak mampu makan lagi, mengapa saya tidak membayarnya?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia segera menelepon Wu Muhai di ponselnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasi Wu Muhai sekarang, dia tetap menghubungi nomornya dengan sikap mencobanya. Tak disangka, panggilan itu dijawab dengan cepat. Setelah Wu Muhai menjawab telepon, dia bertanya dengan nada buruk, "Nyonya tua, ada apa denganmu?" Nyonya tua Xiao berkata dengan tergesa-gesa dan menyanjung, "Oh, Tuan Wu, itu saja." "Tuan Wu, mengapa saya melakukannya? Mendengar bahwa Anda tiba-tiba ingin menarik investasi Anda. Bukankah kita sudah lama sepakat untuk bekerja sama? Apa yang harus saya lakukan jika Anda menarik investasi Anda begitu tiba-tiba? Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Wu Muhai berkata dengan dingin, "Tidak ada salah paham, saya hanya ingin mentraktir Anda. Keluarga sudah benar-benar kehilangan kepercayaan, jadi saya tidak mengharapkan Anda melakukan apapun untuk membantu saya. Dalam hal ini, jika Anda tidak segera menarik modal Anda, mengapa Anda menunggu?" Petik 2. Nyonya Xiao segera memohon dengan menyedihkan, "Tuan Wu, apakah ini putraku dan aku? Apakah kamu tidak puas dengan apa yang dilakukan cucumu hari ini? Jika dia tidak melakukannya dengan cukup baik, katakan saja, aku akan membuat mereka memperbaikinya lain kali. Tolong beri keluarga kami kesempatan lagi." Wu Muhai berkata dengan tidak sabar. Berkata, "Saya memberi Anda kesempatan, tetapi kuncinya adalah Anda tidak memenuhi harapan Anda. Jadi jangan datang ke sini untuk memohon lagi kepada saya sekarang." Nyonya Xiao tua sangat putus asa. Dia tiba-tiba teringat akan villa itu dan buru-buru bertanya, "Tuan Wu, villa itu mengenai masalah ini, kami menandatangani perjanjian di awal. Anda setuju untuk meminjamkannya kepada kami selama 10 tahun. Anda bisa, jangan menyesal. Jika tidak, keluarga kami harus hidup di jalanan." Wu Muhai mencibir, "Tentu saja kami dapat melihat Anda di villa, Anda tinggal di sini sebentar. Tetapi Anda harus menjelaskan kepada Anda nak, jika dia berani menceraikan Qian Hongyan, maka aku akan segera mengusir seluruh keluargamu." Nyonya Xiao berkata dengan sedih dan marah, "Tuan Wu, apa yang kamu lakukan sekarang? Kami tidak perlu berurusan dengan Ye Chen, jadi mengapa kita harus membiarkan anakku terus bersama wanita kotor Qian Hongyan itu? Kamu juga tahu bahwa yang paling dibenci pria adalah dikhianati oleh wanitanya sendiri. Selama Qian Hongyan ini jika Yan masih di sana, anakku tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini." Wu Muhai berkata dengan nada menghina, "Putramu tidak bisa melewati rintangan ini, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Qian Hongyan dijamin olehku. Jika kamu tidak melakukannya mau,
kamu bisa keluar saja dari rumah kelas 1 dan serahkan villa itu kepada Qian Hongyan. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika dia terus berbicara dengan Wu Muhai, kemungkinan besar dia tidak akan bisa tinggal di villa itu. Anda bahkan tidak bisa mempertahankan hak Anda. Nyonya Xiao telah merasakan bagaimana rasanya hidup di jalanan, jadi dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit seperti itu lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, selama saya dapat mempertahankan hak saya untuk tinggal di villa mewah, bahkan jika anak saya memiliki suami yang istrinya tidak setia, saya dapat menerimanya. Di usia yang begitu tua, saya tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Apa yang tersisa di tahun-tahun ini, saya tidak ingin menderita seperti itu lagi. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, berkata, Tuan Wu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Qian Hongyan di keluarga Xiao. Wu Muhai mendengus dingin, kamu tahu yang sebenarnya. Jangan ganggu aku dengan panggilan telepon lagi di masa depan. Nyonya Xiao buru-buru bertanya, Tuan Wu, jangan buru-buru menutup telepon. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Katakan, Nyonya Xiao tua berkata dengan tergesa-gesa, putra dan cucuku terluka parah. Sekarang kita punya tidak ada uang untuk pengobatan. Bisakah Anda meminjamkan kami ratusan ribu untuk perawatan darurat? Meminjamkan Anda ratusan ribu? Wu Muhai berkata dengan nada menghina, jangan lupa, grup Xiao Anda masih berhutang puluhan juta kepada saya. Saat ini waktu, kamu masih menjilat wajahmu dan memintaku untuk meminjam uang. Seberapa tebal kulitmu? Nyonya Xiao menangis dan berkata, tetapi putra dan cucuku tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan seperti ini. Kata Wu Muhai, saya mendengar bahwa mereka tidak lagi dalam bahaya dan telah diplester. Anda dapat membawanya pulang dan memulihkan diri perlahan-lahan. Petik 2. Nyonya Xiao tua tersedak isak tangis, dia berkata, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk merawat diri mereka sendiri sekarang. Dibutuhkan banyak uang untuk menyewa seorang perawat. Wu Muhai tersenyum dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Saya akan menanggung biaya perawatan mereka. Beritahu rumah sakit bahwa Anda tidak perlu membayarnya. Anda dapat mengambilnya kembali kapan saja. Selain itu, saya telah mengatur 3 pembantu untuk Anda. Tunggu saja, dan ketiga orang ini akan membantu Anda dengan baik. Petik 2. Pada saat ini, Nyonya Xiao merasa secercah kemanusiaan di Wu Muhai, dan berpikir dalam hati, tidak peduli apa, Tuan Wu masih bisa menjaga villa untuk kita tinggali, dan juga bisa mengatur 3 orang pembantu untuk datang, dan itu cukup bagus. Mungkin ini saat itu saya benar-benar marah, jadi saya memutuskan untuk melakukan divestasi. Mungkin jika suasana hati saya membaik di masa depan, saya mungkin akan berinvestasi kembali di keluarga Xiao. Petik 2. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak. Petik 2. Bab 980. Saat ini, situasi Malan juga sangat tragis. Dia pertama kali dikirim ke rumah sakit ortopedi terbaik di kota Ling oleh anak buah Hong Wu, dan kemudian segera mengatur agar para ahli melakukan operasi sendi pada lututnya. Padahal, untuk cedera seperti yang dialaminya, cara terbaik adalah menjalani operasi dalam waktu sesingkat-singkatnya, membalut lutut dengan pelat baja dan paku baja, lalu membalutnya dengan plester untuk perlindungan. Dengan cara ini, Anda juga bisa mendapatkan efek pemulihan terbaik. Setelah operasi, ketika dia kembali ke bangsal, anak buah Hong Wu sudah menunggunya. Bawahannya berkata kepada Malan, Anda telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penangkapan Li Cuihua kali ini. Jadi semua biaya perawatan Anda kali ini akan ditanggung oleh petugas keamanan kejahatan serius internasional kami. Malan memperhatikan sebagai dia ditampar lagi kaki kanannya ditutupi dengan gips, dan dia menangis karena rasa tidak nyaman itu. Dia tersedak dan berkata, kamerat petugas keamanan kasus serius internasional, kamu tidak boleh membiarkan Li Cuihua itu pergi apapun yang terjadi. Pria itu mengangguk dan berkata dengan serius, Buma, jangan khawatir, kami pasti akan membawanya ke pengadilan. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Buma, demi keselamatan pribadi Anda, di sana adalah satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada Anda. Begitu, Malan mendengar ini, bahkan terkait dengan keselamatan pribadinya, dia buru-buru berkata, katakan.
Pria itu berkata dengan serius, Li Cuihua adalah penipu transnasional, dan di belakangnya ada kelompok penipu besar yang tersebar di puluhan negara. Kali ini meskipun kami telah menangkap Li Cuihua, masih banyak kaki tangan Li Cuihua yang belum kami tangkap, jadi Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini, jika tidak, kamu kemungkinan besar akan ditipu lagi. Balas dendam kelompok. Ketika Malan mendengar ini, dia menangis. Ya Tuhan, ini tidak pernah berakhir. Karena hal inilah terakhir kali aku dikirim ke pusat penahanan. Aku sangat menderita dan kakiku patah. Kakiku baik-baik saja, sekarang, dan aku belum punya waktu. Setelah 2 hari melompat, itu rusak lagi karena kejadian ini. Anda bilang mereka akan datang untuk membalas saya lain kali, jadi apa yang akan saya lakukan di masa depan? Mengapa saya sangat sedih. Orang itu dia buru-buru menghibur, Mes. Tolong jangan terlalu bersemangat. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Petik 2. Malan menangis dan bertanya, apa bedanya? Bukankah kamu masih belum menangkap mereka semua? Selama mereka masih di luar jika saya punya kawan, mereka mungkin akan datang untuk membalas saya. Dan kali ini saya memasukkan bos mereka Li Cuihua, dan mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Mereka kaki saya patah sebelumnya, tetapi mereka mungkin harus melakukannya nanti. Nyawa saya dipertaruhkan. Pria itu menjelaskan, itu saja, Mes. Kami masih sangat berhati-hati, dan belum ada berita tentang penangkapan Li Cuihua telah dibocorkan ke dunia luar. Selama kami tidak membocorkannya, kamu juga tidak akan membocorkannya. Maka tidak ada yang akan memikirkanmu. Malan menghela napas lega dan buru-buru bertanya, tapi lihat bagaimana caranya sengsara saya sekarang. Kaki saya patah, wajah saya dipukuli hingga bengkak, dan rambut saya seperti kepala babi. Seikat rambut dipotong oleh Li Cuihua itu. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada keluarga saya? Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, sebenarnya, masalah ini mudah untuk dijelaskan. Bagaimana Anda menjelaskannya kepada keluarga Anda saat terakhir kali Anda memasuki pusat penahanan? Malan berkata, saya memberitahu mereka pada saat itu bahwa saya ditipu menjadi organisasi skema piramida, dan kemudian ditahan sebagai anggota skema piramida. Pria itu mengangguk dan berkata, kali ini Anda memberitahu keluarga Anda, beberapa anggota organisasi MLM sengaja merencanakan untuk membalas dendam terhadap Anda, jadi mereka memukuli Anda seperti ini. Saya pikir mereka harus mempercayainya. Malan menghela nafas, hei, ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan sekarang. Kemudian orang itu mengeluarkan ponsel Malan, menyerahkannya padanya dan berkata, Mes. Anda dapat menghubungi keluarga Anda sekarang. Untuk menghindari kecurigaan, saya akan pergi dulu. Petik 2. Malan mengangguk dan memandang orang itu dengan panik. Dia memperingatkan, kamerat petugas keamanan kejahatan berat internasional, harap jaga ketat acara hari ini rahasia. Jangan biarkan rekan Li Cuihua tahu bahwa saya memasukkannya. Jika tidak nyawa saya pasti akan hilang. Saya mohon. Pria itu berkata dengan serius, jangan khawatir, kami akan merahasiakannya. Setelah itu, pria itu berkata, Mes. Tolong jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Setelah pria itu pergi, Malan mengangkat ponselnya, segera menelepon Xiao Churan. Begitu panggilan telepon masuk, dia langsung menangis dan berkata, Churan, putriku yang baik. Datanglah ke rumah sakit untuk menemui ibu. Kaki ibu patah lagi. Menurutmu mengapa ibu begitu menyedihkan? Xiao Churan sedang berbicara. Ketika dia hendak pulang kerja, dia terkejut ketika mendengar ini dan berseru, Bu, ada apa denganmu? Kenapa kakimu patah lagi? Malan menangis dan berkata, jangan sungkan, ibu membiarkan orang-orang dari organisasi MLM membalas dendam. Mereka menangkapku dan memukulku, rambutku dicabut, dan kakiku patah. Petik 2. Xiao Churan bertanya buru-buru, apakah kamu sudah melapor ke petugas? Malan menangis dan berkata, saya sudah melaporkannya. Kamerat petugas keamanan telah menangkap mereka. Datang dan temui ibu. Petik 2. Xiao Churan bertanya, di rumah sakit mana kamu berada? Aku akan segera ke sana. Malan tersedak isak tangis, dia berkata, aku di rumah sakit ortopedi Kota Ling. Ayo cepat, Xiao Churan berseru, baiklah, Bu, tunggu sebentar, aku akan berada di sini. Xiao Churan menutup telepon Malan saat ini.
Saat berkendara ke rumah sakit, dia juga buru-buru menelepon Marvin. Ye Chen sudah kembali ke rumah dan sedang menonton TV di ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah mertuaku, Xiao Changkun, juga kembali dan hendak membuat sepoci teh dan minum bersama Ye Chen dan Ye Chen. Ketika Ye Chen menerima telepon Xiao Churan, dia sudah tahu tentang apa itu, tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Sayang, apakah kamu pulang kerja?" Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Sayang, kamu di mana?" Kamu Chen dengan santai berkata, "Aku di rumah." Xiao Churan bertanya lagi, "Di mana ayah?" Ye Chen berkata, "Ayah juga ada di rumah, dia baru saja kembali." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu kamu dan ayah cepat mengemudi. Ayo pergi ke rumah sakit ortopedi. Ibu ada di rumah sakit. Aku sedang mengemudi ke sana sekarang, ayo kita bertemu di rumah sakit." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa? Ibu di rumah sakit lagi? Ada apa terjadi?" Xiao Churan berkata sambil terisak-isak, "Bu, dia dibalas oleh orang-orang dari organisasi MLM sebelumnya. Orang-orang itu mematahkan kakinya, tetapi saya tidak tahu situasi spesifiknya, jadi saya harus segera pergi ke sana." Ye Chen buru-buru berkata, "Oke, ayah dan aku akan keluar dan segera bergegas. Oke, ayo kita bertemu di rumah sakit." Xiao Changkun hendak membuat teh. Ketika dia mendengar ini, dia bertanya dengan heran, "Ye Chen, apa yang terjadi? Benarkah?" Ye Chen berkata, "Ibu meminta orang-orang dari organisasi MLM untuk membalas dendam. Kakiku patah. Dia di rumah sakit. Churan meminta kami segera pergi ke sana." Xiao Changkun bertanya dengan heran, "Kaki Malan patah lagi? Apa katamu? Benarkah?" Ye Chen berkata dengan canggung, "Ayah, menurutmu apa maksudmu? Tampaknya kamu cukup bahagia." Xiao Changkun berkata dengan serius, "Ye Chen, secara logika, aku seharusnya tidak menyombongkan diri, tapi ketika aku memikirkan tentang Malan dengan plester di kakinya dan tongkat, aku hanya ingin tertawa tanpa alasan, jadi untuk berbicara. Bukankah itu agak tidak baik? Hahaha." Petik 2. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, "Kamu juga tahu bahwa kamu tidak baik. Ketika kamu bertemu ibu nanti, jangan tertawa terbahak-bahak." Petik 2. Xiao Changkun mengangguk, "Jangan khawatir, aku bisa menahannya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meletakkan set teh dan mendesak, "Menantu yang baik, ayo cepat berangkat, aku tidak sabar untuk melihat betapa malunya dia sekarang." Bersambung.